Salam saudara-saudara, kita ada dalam program Saatnya Menabur bersama saya Pendeta Samuel Pandi untuk persiapan khotbah minggu. Bacaan kita Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Temanya adalah meneladani Yesus dalam ajaran dan tindakan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber keteladanan kami dalam perkataan dan perbuatan, tuntunlah kami dengan roh-Mu sehingga kami menemukan kebenaran dalam firman-Mu, dan firman-Mu menuntun kami untuk berlaku seperti apa yang Engkau kehendaki. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita buka teks Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19, sebelumnya kita akan disuguhkan satu bagian cerita tentang bagaimana Yesus membawa para murid, khususnya apa yang kita sebut dalam jabatan Rasul, 12 Rasul, menuju ke bukit untuk meneguhkan panggilan mereka sebagai Rasul. Setelah itu Tuhan Yesus dan para Rasul turun untuk melayani, mengajarkan kebenaran-kebenaran sekaligus menyembuhkan orang-orang sakit yang menunggu mereka di daratan. Nah, saudara, kisah ini kemudian menjadi satu paket yang perlu kita lihat. Banyak orang menyebut bagian kisah ini bagian pemanggilan ke-12 Rasul dengan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus dan ke-12 Rasul sebagai bagian dari upaya untuk peneguhan pemuridan. Jadi para murid diajarkan oleh Yesus, itu menjadi bekal mereka dalam pelayanan dan juga untuk masa depan Injil. Sesudah Yesus memanggil ke-12 Rasul, bersama dengan mereka turun dan mengajar. Injil Lukas memakai istilah mereka mengajar murid yang lebih banyak. Penggunaan kata murid untuk orang banyak itu oleh Injil Lukas hendak menegaskan bahwa pengakuan akan pelayanan dan keberadaan Yesus dengan segala pengajaran dan kuasanya makin meluas. Dalam kondisi itu kita juga melihat bagaimana respon Yesus yang luar biasa. Dengan yang sungguh-sungguh dia mempersingkat waktu ritual pemanggilan para rasul. Di tempat yang tinggi para rasul diajak untuk menghayati panggilan mereka, menatap kepada Bapa. Tetapi pada saat yang sama mereka diajak turun untuk menoleh ke ladang kerajaan Allah. Sebab sekarang saatnya melayani. Orang banyak sedang menanti. Saudara, dalam istilah bahasa Yunani orang banyak sering dipakai kata oklos. Kata ini memang agak bernada negatif, sebab oklos dianggap tidak tahu apa-apa dan suka ikut arus. Bisa jadi motivasi mereka berjumpa Yesus hanya datang untuk kepentingan kesembuhan, hanya untuk memperoleh sesuatu. Angka mereka pun tidak disebutkan, dan kita bisa lihat juga bahwa orang banyak itu pula yang ada di angka ketika Yesus memberi mereka makan 5.000 orang. Dan bisa jadi juga mereka ada dalam kumpulan orang-orang yang berteriak menyalibkan Yesus. Kesungguhan respon Tuhan Yesus dalam pengajaran dan penyembuhan menunjukkan bagi kita bahwa Yesus tidak peduli terhadap cap ataupun pandangan tentang oklos yang cenderung ikut arus dan tidak tahu apa-apa. Bagi dia mereka adalah manusia yang membutuhkan perhatian dan pelayanan. Ada orang-orang yang bergumul, dan tindakan kita itu menunjukkan bagaimana kesungguhan kita menatap kepada sesama. Kita sekarang bertanya, mengapa Yesus begitu peduli dengan keberadaan orang banyak? Teolog bernama Melissa Petruselu, teolog asal Inggris, ketika membaca teks ini,
dia menyebut bahwa Gema teks ini mengajari kita tentang kuatnya konsep kerajaan Allah. Perhatian dan kepedulian Yesus menunjukkan betapa kuatnya visi Yesus tentang kerajaan Allah. Pelayanan Yesus rupanya digerakkan oleh tujuan, kata Rick Warren. Tujuannya adalah tujuan kerajaan Allah. Dan karena itu kita dapat melihat visi kerajaan Allah ini melalui teks yang kita baca. Pertama, dalam istilah bahasa Yunani, kerajaan Allah itu disebut Basileia. Basileia adalah konsep Yunani tentang Tuhan sebagai raja. Dalam kaitan dengan raja, maka biasanya orang Yudaisme menekankan wilayah kekuasaan raja. Tetapi selain itu mereka punya pandangan yang jauh lebih dalam. Karena bagi mereka sebelum menetapkan wilayah, ada konsep bahasa Aram yang melekat dengan istilah Basileia, yaitu Malkut. Di mana Malkut memang bicara tentang wilayah, namun fokusnya bukan pada tempat itu, tapi pada aktivitas sang raja, pemilik wilayah itu sendiri. Nah, di sini kita lihat dalam teks ini tentang satu aktivitas keberpihakan Yesus, di mana Yesus sebagai pusat dari kerajaan Allah. Yesus berpihak kepada mereka yang menanti dan merindukan kebenaran dan jamahan kuasa. Jadi kerajaan Allah itu bukan hanya tentang besar dan luasnya, karena seluruh bumi adalah milik kerajaan Allah. Tetapi soalnya adalah apakah orang-orang yang di dalamnya merasakan jamahan dan pembebasan bagi hidup mereka. Mereka menemukan keberpihakan kerajaan Allah bagi mereka. Saudara, kerajaan Allah itu kalau kita ibaratkan seperti tanaman, dia tidak hanya diisi oleh tanaman-tanaman yang subur, tapi kita lihat dia diisi oleh tanaman-tanaman yang sedang layu, yang bahkan hampir kering. Mereka adalah jiwa-jiwa yang menanti pembebasan. Hari ini, kata Philip Jenkins dalam bukunya The Next Christendom, dia bilang bahwa Injil telah meninggalkan sarangnya. Injil yang datang dari Eropa telah redup sebab kekristenan di Eropa menurun secara drastis. Justru katanya Injil sedang menuju Afrika. Ya, Injil tidak padam, tapi kita juga belajar. Jangan-jangan Injil menjadi tidak diminati karena orang-orang yang ada di dalam ladang kerajaan Injil itu justru melihat sebuah kerajaan yang tidak bisa menjawab pergumulan hidup mereka. Apakah saya dan saudara kita sebagai gereja, sebagai penyambung nyawa Injil, serius? Kita serius pada soal pelayanan dan kebutuhan manusia? Atau jangan-jangan kita sibuk membesarkan gereja dengan aturan, organisasi, gedungnya, hierarki, dan kita sibuk untuk menyandang jabatan-jabatan tanpa aksi? Kerajaan Allah itu menukik turun dari tempat yang tinggi ke dataran. Setelah beroleh berkat yang besar, sekarang mereka, para rasul, saya dan saudara gereja diutus untuk berbagi berkat dengan mereka yang ada di bawah. Turun dari singgasana dan berjumpa dengan mereka yang miskin, sakit, mereka yang haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka yang bergumul dengan hidup yang berat. Pusat kerajaan Allah menunjukkan keteladanan bagi kita. Yesus menunjukkan keteladanan bagi kita bahwa kebesaran kerajaan Allah ialah soal aktivitas dan pelayanan kita yang mampu menjangkau mereka yang hina, sakit, miskin, dan menderita. Hal kedua, jika patokan kita tentang konsep Basileia kerajaan Allah, kita tadi saya bilang bahwa kita bicara tentang wilayah, maka ada hal yang menarik, saudara. Dalam teks kita disebutkan bahwa telah berkumpul orang-orang dari Yudea, Yerusalem, Tirus, dan Sidon. Yudea itu adalah wilayah orang Yehuda. Dulu ketika Daud menjadi raja, dia menetapkan Hebron sebagai pusat kota di Yehuda. Dan dalam silsilah Yesus disebutkan bahwa Yesus itu keturunan Daud, berarti dia bagian dari keturunan Yehuda. Nampak kaumnya sendiri, sukunya sendiri datang untuk memperoleh pelayanan dari Yesus. Tapi pada saat yang sama ada pula orang Yerusalem. Pada masa itu Yerusalem adalah pusat kota, pusat politik dan spiritual. Jadi Injil juga menjangkau daerah-daerah kita. Saudara lihat,
teks menunjukkan bahwa Injil menyebar luas. Pelayanan yang sungguh-sungguh telah menjangkau banyak orang. Orang datang dari berbagai tempat, baik dari sukunya sendiri maupun dari wilayah-wilayah kota. Yang menarik juga adalah kehadiran orang-orang dari Tirus dan Sidon. Saudara tahu bahwa Tirus dan Sidon itu bagian daerah pantai wilayah Venesia, Filistin. Orang Israel menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Tapi bayangkan bahwa Injil menyebar sampai ke orang kafir dan mereka dengan sukarela datang mencari Yesus. Kelihatan dalam teks ini bahwa Yesus tidak mengusir mereka. Yesus tidak hanya berpihak pada kaumnya sendiri suku Yehuda. Atau Yesus tidak memanfaatkan orang-orang kota Yerusalem, karena saudara tahu akses kota itu akan menjadi pencitraan luar biasa untuk membuat seseorang menjadi besar. Yesus juga tidak mengusir orang-orang Tirus dan Sidon supaya mengambil hati orang-orang Israel bahwa dia sangat taat pada ajaran-ajaran dan dia betul-betul seperti yang diinginkan oleh para Farisi dan Taurat. Saudara, Injil Lukas secara jujur menyatakan bagi kita, baik di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang tidak dijangkau maupun kota, manusia punya pergumulan yang sama. Semua merindukan apa yang benar. Semua merindukan kesembuhan. Di balik majunya sebuah kota dengan fasilitas dan berbagai akses yang kuat pun, selalu saja ada manusia yang bergumul dengan keberadaan dirinya. Dan kerajaan Allah hadir menjangkau semua yang ada di setiap wilayah, baik yang sampai di kampung, daerah-daerah kecil maupun kota. Kerajaan Allah masuk untuk menjawab pergumulan manusia. Kerajaan Allah menjadi kerajaan yang terbuka. Ini ciri dari pelayanan Yesus dan ciri dari pelayanan kerajaan Allah. Terbuka bagi semua orang. Injil tidak memandang kudus dan najis, maju dan terpencil. Injil memanggil semua orang berkumpul dan membawa bebannya pada Yesus. Injil yang benar adalah Injil yang tahu bahwa pusat pembebasan kehidupan manusia hanya pada Yesus. Sayangnya, perbedaan seringkali dibesarkan dalam kehidupan anak-anak kerajaan Allah. Bahkan banyak anak-anak kerajaan Allah menjadikan surga sebagai benteng untuk menolak yang lain. Ketika Yesus terbuka menerima semua orang, inilah bentuk keteladanan bagi saya, saudara, dan gereja. Bagi kita yang menjadi murid-muridnya. Sikap eksklusif adalah bentuk kegagalan memahami daya serap kerajaan Allah. Gereja mesti menjadi gereja yang inklusif, karena keselamatan yang kita peroleh tidak harus membuat kita berlaku egois. Kita adalah penyambung nyawa Injil. Masa depan bumi ini seolah terletak pada kemauan kita untuk menerima sang lain dalam hidup kita. Ketiga, konsep kerajaan Allah bagi orang Yahudi adalah dunia ini begitu kompleks dan rumit sehingga begitu terasing dari Tuhan. Gema kerajaan Allah akhirnya diarahkan oleh orang Yahudi pada hari yang masih jauh, yaitu hari penghakiman. Suatu waktu yang akan terjadi nanti. Namun, Injil Lukas menentang pikiran itu. Injil Lukas dengan tegas mengatakan bahwa dari karya dan pelayanan Yesus, bahwa kehadiran Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah telah diwujudkan dalam diri Yesus. Dengan kehadiran Yesus, Tuhan tidak menghendaki seluruh umat manusia binasa. Ia datang untuk memanggil mereka kembali pada keselamatan yang Allah siapkan. Dengan kata lain, kerajaan Allah membuka jalan keselamatan. Ia menjangkau mereka yang sakit dan miskin, orang-orang terbuang, yang kehilangan harapan. Ia menjangkau semua orang seluruh bumi agar seluruh umat melihat jalan baru, yaitu jalan kesembuhan, jalan optimis menuju kesempurnaan kerajaan Allah. Ini yang dimaksud dengan Injil Harapan, bahwa dunia ini masih banyak kelemahan dan pergumulan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menyediakan solusi bagi orang percaya.
Manusia tidak harus menanti sampai penghakiman. Kerajaan Allah sudah direalisasikan dan kesempurnaannya memang akan terjadi nanti. Tapi realisasi kerajaan Allah dalam diri Yesus menunjukkan bahwa Allah hadir dalam pergumulan-pergumulan manusia dan siap melepas pergumulan-pergumulan kita. Sayangnya manusia tidak melihat gerakan ini. Saudara, kalau saudara buka media sosial atau YouTube, sekarang sedang heboh di Facebook tentang satu gereja namanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Gereja ini berkembang di Cina. Mereka bicara tentang Yesus yang menjadi pusat kerajaan Allah. Sayangnya mereka mengembangkan satu pola ajaran, menekankan tentang soal jenis kelamin Yesus. Mereka dengan gamblang menyebut Yesus akan berinkarnasi sebagai perempuan. Mereka menciptakan ayat-ayat yang berpihak kepada perempuan. Ini adalah hal yang melampaui kebenaran kerajaan Allah. Sebab mereka lebih menekankan identitas jenis kelamin. Mereka tidak melihat pada gerakan-gerakan pembebasan kerajaan Allah. Dengan membedakan laki-laki dan perempuan, justru mereka sedang merendahkan Allah itu sendiri. Sebab Allah berkarya dengan caranya menjangkau semua orang tanpa perbedaan, baik laki-laki dan perempuan. Identitas seperti itu hendaknya dihindari dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah ialah tentang manusia yang bergumul dengan hidupnya, dan tentang Allah yang hadir untuk menjawab persoalan-persoalan hidup manusia. Allah yang tidak melihat manusia pada identitas mereka, tetapi melihat manusia sebagai ciptaan yang setara, yang dijangkau dan diselamatkan. Inilah keteladanan Tuhan Yesus, bahwa di tengah kompleksnya pergumulan, Tuhan mengajari kita berlaku menjadi umat yang mencari solusi. Tidak lagi menaruh identitas-identitas dalam diri kita. Sebab dalam doa kita setara. Di hadapan Tuhan kita setara. Di kerajaan Allah kita setara. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tidak memandang kita orang kaya, orang pejabat, orang hebat, orang besar dengan status sosial tinggi. Semua orang berhak menyebut nama Tuhan dan meminta pertolongannya. Karena itu, Tuhan yang telah berpihak pada kita, mengajari kita agar kita tidak menyerah terhadap kehidupan ini. Karena Tuhan sanggup menolong kita dari berbagai persoalan. Hal keempat, saudara, perjumpaan Tuhan Yesus dengan mereka yang datang dan mencarinya. Disebutkan oleh Injil Lukas bahwa mereka bukan saja mau mendengar pengajarannya, tapi mereka mau dijamah oleh Yesus. Kita clearkan dulu apa yang Tuhan Yesus dapat dari pelayanan ini. Yang ada itu, saudara, pelayanan itu membutuhkan fisik yang prima. Mengajarkan sesuatu kepada orang lain membutuhkan fokus dan pengetahuan yang kuat. Ketika menyembuhkan orang, apalagi berhadapan dengan kuasa-kuasa roh, kita membutuhkan fisik yang kuat, yang terus menatap kepada Bapa. Yesus tidak memperoleh apa-apa, tetapi justru pelayanannya menghadirkan kemuliaan. Saudara lihat di sini, secara fisik Yesus menyiapkan dirinya untuk kesungguhan pelayanan ini. Dan kerajaan Allah itu memang harus disentuh dan dirasakan. Injil Lukas menyebut itu, ada perjumpaan fisik yang terjadi antara Yesus dan orang-orang yang disembuhkan. Tetapi yang menarik juga adalah bahwa Injil Lukas katakan bahwa selain ada perjumpaan fisik, ada kuasa yang keluar dari dalam diri Yesus. Kuasa yang membuat mereka disembuhkan roh-roh jahat itu takluk. Saya dan saudara membutuhkan perjumpaan fisikal, sebab kita tahu bahwa kerajaan Allah itu nyata. Tetapi kita juga sadar bahwa tanpa perjumpaan fisikal pun kerajaan Allah itu memiliki kuasa di luar kuasa manusia, sebab kita punya Tuhan Yesus yang memiliki kuasa itu. Ketika kita mau mendekati kerajaan Allah, maka pada saat yang sama pun kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kuasa kerajaan Allah pun akan mendekati kita. Ini adalah pola relasi baru dalam kerajaan Allah. Relasi yang saling mengikat saat manusia mau berinisiatif menuju kerajaan Allah. Makin kita mendekat ke kerajaan Allah, maka kuasa kerajaan Allah akan menghampiri kita. Manusia yang berdosa diperkenankan
untuk memperoleh bagian ini, sebelum menyentuh Allah secara fisik pun, Allah akan menunjukkan bagi mereka gerakan kuasa Allah yang membebaskan dan menyembuhkan. Jadi kerajaan Allah itu bukan hanya sebuah gagasan atau sebuah harapan yang palsu. Kerajaan Allah itu bukan hanya kata-kata pemanis dan janji-janji palsu. Dia bisa dirasakan, disentuh. Dia bisa dilihat oleh manusia. Sebab kuasanya memang memberdayakan manusia. Inilah yang membedakan kerajaan Allah dengan kerajaan dunia ini. Kerajaan dunia menawarkan kuasa dan menaklukkan semua orang-orang yang mendekatinya. Seperti bujukan setan pada saat mencoba Yesus. Seluruh dunia dan kuasanya akan kuberikan kepadamu. Selanjutnya, kerajaan dunia akan memperbudak manusia. Sebaliknya, kerajaan Allah mengalirkan kuasa untuk memberdayakan manusia. Jadi, tidak ada kejahatan dalam kerajaan Allah. Justru kerajaan Allah hadir untuk mencerahkan hidup kita, melepaskan beban kita. Inilah keteladanan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, bagi saya dan saudara, bagi gereja, bahwa melayani di kerajaan Allah, bahkan kita harus bersedia lelah melepas segala kuasa, daya, dan kemampuan. Kita siap berkorban, dan kita juga akan beroleh satu kemampuan yang baru, mengalirkan kuasa Tuhan. Kita mungkin tidak memperoleh apa-apa, tapi kita akan memperoleh bagian kerajaan surga yang indah, kokoh, kuat, dan kekal itu. Hal kelima, saudara, Injil Lukas menyisipkan satu keterangan lain, bahwa mereka yang datang untuk mendengar kebenaran pengajaran Yesus dan meminta kesembuhan, mereka pada saat itu juga datang orang-orang yang kerasukan roh jahat. Rupanya di mana kerajaan Allah diberitakan, di situ pula hadir kuasa iblis, kuasa setan. Kuasa setan menjadi lawan yang menentang kerajaan Allah. Dan kuasa setan itu terus bergerak sampai hari ini. Sekali lagi mujizat kesembuhan mengajari kita bahwa kuasa iblis tidak berhenti menentang kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah juga tidak berhenti menyalurkan kuasa untuk menopang orang-orang percaya. Sejarah gereja mengingatkan kita bahwa iblis hadir dengan penganiayaan oleh kekuasaan, oleh kaum-kaum Yahudi terhadap orang-orang Kristen. Tapi kuasa setan juga hadir dan menjadikan gereja menjadi pemenang. Tapi pada saat yang sama kuasa setan hadir dan membuat gereja menjadi egois, terlampau hierarki, dan membesarkan gerejanya secara fisik. Kuasa setan hadir dengan kritikan yang bertujuan untuk menghancurkan gereja. Kuasa setan hadir dengan meretakkan persekutuan dalam gereja. Kuasa setan hadir dengan temuan-temuan baru, seolah-olah temuan-temuan baru adalah solusi bagi kehidupan manusia. Kuasa setan hadir untuk mematahkan semangat dan harapan orang percaya. Tetapi dengan gerakan kerajaan Allah yang Tuhan Yesus hadirkan, model kehadiran setan pun menunjukkan bahwa kita bisa menaklukkan kuasa setan itu. Sebab kuasa yang mengalir dari Tuhan Yesus membuat iblis tak berdaya, dan kuasanya memancarkan kekuatan bagi gereja untuk terus melawan tantangan dan terus melangkah untuk melayani. Kita masih ada di perayaan Epifania, saudara-saudara. Ketika kita bicara tentang kemuliaan dari dalam diri Yesus, kita tahu bahwa kemuliaan Yesus itu bukan hanya karena Dia adalah Tuhan, tetapi karena aktivitas pelayanannya, karena gerakan kerajaan Allah yang nyata dalam dirinya. Kemuliaannya terus terpancar karena tindakan dan keberpihakannya bagi mereka yang lemah, miskin, hina, sakit, bagi mereka yang butuh perhatian dan kesembuhan. Di mana kerajaan Allah diberitakan, di mana para murid dengan sungguh-sungguh melayani seperti Yesus, sungguh-sungguh berpihak kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian, sungguh-sungguh Injil diberitakan dengan hati yang kuat, hati yang tulus, hati yang benar. Maka pada saat itu pula kemuliaan kerajaan Allah akan terus terpancar. Kemuliaan Kristus akan terus terpancar, karena Dia adalah Epifania sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, sehingga kami benar-benar menemukan kehendak-Mu. Menolong kami untuk kami ada di dalam gerakan kerajaan Allah.
terus melayani dengan bercermin pada pelayananmu, bercermin pada kesungguhan hatimu. Tuntun kami agar firman yang kami beritakan menjadi berkat bagi semua orang. Amin.